Kita sudah sampai di segmen terakhir, di segmen dialog Pak Haryono terkait dengan kekhawatiran yang mungkin tadi sempat disampaikan ketika jeda. Boleh disampaikan lagi Pak Haryono? Kita mengharapkan karena kelihatannya Polri sudah sangat serius, apalagi sudah bekerja sama juga dengan KPK, dengan dia akan melihat juga dengan sampai kepada komunikasi dan kerjasama juga dengan Kominfo. Tentunya saya punya prediksi bahwa untuk menangkap pelaku itu kemungkinan akan berhasil gitu. Nah, tetapi kan kita menginginkan bukan hanya itu. Takutnya ini pelaku ini hanya orang ketemu di pasar, kemudian di jalan disuruh taruh di situ dan dia dibayar. Nah, bagaimana yang paling penting lagi adalah bagaimana melihat keterkaitan atau siapa di balik ini. Siapa, kelompok mana yang di balik ini yang berupaya untuk memberikan ancaman dalam bentuk teror seperti ini, sehingga kita bisa menghentikan teror-terornya seperti ini, dan bisa juga menjawab mitos yang terjadi selama ini bahwa ada upaya-upaya untuk mengganggu KPK, melemahkan KPK dari para pelaku korupsi. Kalau sekarang kan baru berpikiran seperti itu. Apakah itu betul terjadi? Maka ini kesempatan yang terbagus bagi Polri untuk membuktikan itu bahwa memang ada ancaman-ancaman tersebut. Nah, oleh karena itulah maka sekali lagi saya mengatakan informasi dari dalam KPK itu sangat penting dan sangat perlu digali oleh pihak penyidik dalam hal ini. Tentunya informasi-informasi terkait dengan umpamanya kasus-kasus mana, kemudian bagaimana, apakah dalam menangani kasus-kasus ini ada semacam ancaman-ancaman, baik itu yang secara langsung maupun tidak langsung, itu perlu ini sehingga pasal ini bisa betul-betul terlihat dengan jelas. Jangan sampai ada yang miss di situ. Nah, itu yang harapan kita sehingga bisa memberikan solusi yang terbaik untuk sekali lagi, karena kita mengharapkan pemberantasan korupsi itu kan jalan terus. Karena kita melihat korupsi kita kan masih banyak. Dan kita mengharapkan juga KPK tetap bisa berjalan dengan baik. Karena itu merupakan ikonnya negara kita bagi negara-negara di internasional. Jadi kita mengharapkan ini juga, dan kita mengharapkan agar mereka-mereka ini menjalankan tugasnya tidak ada rasa was-was seperti ini. Terkait dengan ide lah ya untuk menghadirkan perumahan khusus ataupun kompleks khusus untuk warga KPK dari pegawai hingga ketuanya agar terlokalisir, kemudian ada pengamanan khusus di lokasi tersebut. Ini mungkin dilakukan nggak Pak untuk mengurangi kasus teror kepada warga KPK? Iya, yang terjadi selama ini kan baik itu rumah pimpinan, rumah penyidik seperti rumahnya Novel atau ke rumah Pak Agus dan Pak Laude, dan juga kami yang sebelumnya, itu kan berbaur. Dan itu bukan di suatu komplek yang khusus, yang orang untuk masuk itu harus terhambat untuk menunjukkan KTP segala macam. Itu betul terbuka. Jadi artinya sangat mudah orang untuk memantau, kemudian menyelidiki, kemudian meneror, menakut-nakuti. Orang sudah keluar berjalan-jalan di depan rumah kita berhari-hari saja, kita udah suatu teror tersendiri itu ya. Nah, oleh karena itulah maka menurut saya ada baiknya dari KPK sendiri mengajukan perumahan yang itu nanti akan diawasi secara langsung oleh baik itu oleh security maupun oleh kepolisian. Kalau sekarang kan Polsek memang ada melakukan patroli kan kepada rumah-rumah pimpinan. Tapi secara random saja gitu random ya. Dan tidak 24 jam kan, tidak mungkin. Kalau kita bandingkan umpamanya katakanlah rumah-rumah pejabat-pejabat eselon 1 di kementerian, itu ada satpamnya, ada ini, dan 24 jam. Kenapa ini yang berisiko tinggi kita biarkan terbuka seperti itu? Nah, kalau nanti umpamanya sudah dibangun dan pemerintah akan membangun itu, otomatis berarti tunjangan perumahan untuk pimpinan KPK dicabut dong, itu ya. Nggak apa-apa itu menurut saya. Nah, jadi artinya dia tinggal mendiami di sana dan dia merasa aman. Bukan hanya untuk dia, yang paling penting untuk keluarganya. Karena keluarga ini kan titik terlemah untuk orang
melakukan intervensi mengganggu intensitas mereka menjalankan pemberantasan korupsi. Dan bentuknya seperti rumah dinas gitu ya, jika sudah tidak menjabat, kemudian dapat digantikan dengan pejabat berikutnya yang bertugas gitu. Iya, sebelum dia kalau menurut saya sebulan sebelum dia selesai dari tugasnya, dia sudah harus mengosongkan, mulai mengosongkan sedikit demi sedikit. Jadi jangan, jadi begitu kalau sebetulnya di KPK udah biasa. Bukan hanya itu, kantor juga umpamanya seperti saya tempoh hari kan, paginya atau siangnya itu jam 2 pelantikan, jam 4 saya sudah menempati pelantikan di istana, kemudian pulang itu sudah di kantor itu. Udah nggak ada lagi barang apa segala macam. Secara sistem bisa sangat dibuat lah ya. Yang jelas ini kemudian dilihat sebagai sebuah upaya untuk dapat mengurangi kasus teror kepada warga KPK. Baik Pak Haryono, terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Kita harapkan memang terjadi penyelesaian yang betul-betul komprehensif di kasus teror yang paling terbaru ini.